Itulah yang berlaku terhadap organisasi Muhammadiyah, mulai dari pusat sampai ke ranting, mulai dari pimpinan Muhammadiyah sampai ke pimpinan ortom. Jadi segala yang dilakukan itu kolegial, kolektif, kepemimpinannya kebersamaan, jadi bersama berhasil itu. Bukan karena nanti wah ini berhasil karena program tidak, tapi kepengurusan wilayah pada prodi itu. Begitu juga di sekolah, kepemimpinan kepala sekolah itu ada simbol, tapi yang lebihnya adalah kolektif, kolegial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Pak Ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Selatan serta jajaran pimpinan wilayah dan pimpinan ortom tingkat wilayah, ketua Majelis Tikdasmen, pimpinan wilayah Muhammadiyah Selatan, ketua pemuda Muhammadiyah wilayah Selatan, saya hormati ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Maluku Selatan serta jajaran wakil ketua, sekretaris, kegiatan juga bendahara, pimpinan cabang Muhammadiyah se-Kabupaten Maluku Selatan, pimpinan ranting Muhammadiyah se-Kabupaten Selatan, pimpinan daerah Aisyah, pimpinan cabang Aisyah, pimpinan ranting Aisyah se-Kabupaten Maluku Selatan, pimpinan ortom tingkat daerah, IPM, IMM, Pemuda, Nasyidul Aisyah, Kapak Suci, Hizbul Waton, Muhammadiyah se-Kabupaten Maluku Selatan, pimpinan awal usaha, kepala sekolah, guru, di lingkungan awal usaha, pimpinan daerah Muhammadiyah se-Kabupaten Maluku Selatan, yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah. Saya mungkin tidak berpanjang lebar karena Pak Ketua sudah panjang lebar. Manobro sudah nak jam 12. Nah, bagi yang didengar ini antara kedengaran dan tidak, karena sudah ada pengaruh dari dalam. Kalau pengaruh dari dalam adalah mengurangi kehusukan. Sholat B kadang-kadang dia tidak husuk, makanya makan dulu lebih baik makan daripada ingat sholat daripada sholat ingat makan. Nah, jadi ada hadis bagus. Jadi lebih baik sholat makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Makanya itu mengurangi kehusukan, jadi akan mengurangi kehusukan. Jadi saya hanya sebentar untuk memberikan, saya mengulas apa yang disampaikan oleh Pak Ketua, melanjutkan bahwa dikatakan oleh Pak Ketua tadi, Ki Haji Ahmad Dahlan itu mendirikan Muhammadiyah itu dalam rangka beliau melihat persoalan yang dihadapi oleh umat Islam pada saat itu, maka dia mendirikan organisasi Muhammadiyah. Nah, perlu kita pahami bersama bahwa Muhammadiyah itu bukan mazhab, bukan aliran, tapi adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan yang intinya adalah untuk melakukan pemurnian terhadap akidah, akhlak, ibadah umat pada saat itu. Yang tadi ada sekarang hilang ketahuan ya. Kemudian juga melakukan dinamisasi perubahan
terhadap pola pikir, Nah, pola tingkah, yang ngantuk-ngantuk, yang dan lesu-lesu. juga merubah kesehatan dan kesejahteraan pada saat itu. Maka itu lahirlah Mana lagi kawan-kawan? menjadi gerakan Mana lagi kawan-kawan? pembaharuan. Nah, cuma terkadang pembaharuan itu diartikan bahwa Muhammadiyah itu adalah organisasi baru. Seolah-olah apa yang kita lakukan itu harus baru, padahal tidak. Jadi Muhammadiyah itu melakukan pembaharuan terhadap yang sudah ada, sebuah situasi yang sudah ada pada saat itu, tapi diperbaharui. Misalnya persoalan ibadah, dilakukan pembaharuan. Apa-apa yang tidak disunnahkan oleh Rasulullah, tidak diajarkan oleh Rasulullah, dilakukan pembaharuan oleh Muhammadiyah. Termasuk untuk menghindari hal-hal yang mengandung unsur bid'ah, khurafat, ya kan? Seperti itu yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Jadi mulai misalnya cara-cara mengkultuskan seseorang, Muhammadiyah itu tidak diperbolehkan mengkultuskan seseorang. Misalnya kalau dia kepala sekolah, cuma dia tua yang paling hebat, tidak kantik yang paling hebat, maka dia nak selama-lamanya menjadi kepala sekolah. Nah, itu mengkultuskan. Misalnya ini misalan. Padahal di Muhammadiyah itu kata-kata tadi, organisasi Muhammadiyah itu adalah bersama-sama, tidak bisa melepaskan keberhasilan itu mengucilkan orang lain. Jadi ada kebersamaan, nilai kebersamaan di sana yang dibangun. Jadi keberhasilan sesuatu itu tidak terlepas dari kepemimpinan bersama. Maka itu di Muhammadiyah itu kepemimpinannya itu kolegial, kolektif. Jadi Pak Ketua Wilayah, Pak Prof. Romli, dalam memutuskan segala sesuatu selalu mengajak kami pimpinan wilayah, anggota pleno wilayah untuk melakukan keputusan itu melalui rapat pleno. Jadi bukan keputusan ketua, tapi keputusan rapat pleno pimpinan wilayah Muhammadiyah. Nah itu. Nah, begitulah yang berlaku terhadap organisasi Muhammadiyah, mulai dari pusat sampai ke ranting, mulai dari pimpinan Muhammadiyah sampai ke pimpinan ortom. Jadi segala yang dilakukan itu kolegial, kolektif, kepemimpinannya kebersamaan, jadi bersama, berhasil itu bukan karena nanti wah ini berhasil karena Prof. Romli, tidak, tapi kepengurusan wilayah pada prodi itu. Begitu juga di sekolah, kepemimpinan kepala sekolah itu ada simbol, tapi yang lebihnya adalah kolektif, kolegial. Nah itu bersama-sama. Ada wakil kepala sekolah ya Pak Aryadi. Nanti lebih jelas nanti masalah sekolahnya Pak Aryadi. Saya tidak mau masuk ke ranah situ. Nanti masalah ortom lebih banyak Pak Ihsan. Saya hanya menyinggung di luarnya saja. Jadi gerakan Muhammadiyah itu adalah melakukan pemurnian terhadap hal itu. Jadi akidah yang dilakukan ini seperti yang dikatakan oleh Pak Rom dan pemurnian terhadap hal yang berkaitan dengan akhlak, akidah, ibadah, termasuk muamalah. Nah kemudian juga melakukan dinamisasi perubahan terhadap pola pikir masyarakat. Makanya masyarakat pada saat itu ketika diajari oleh Gajah Madalang, nggak ngerti-ngerti, memahami surat Al-Ma'un saja, panjang lama, maka itu harus dicerdaskan. Maka dicerdaskanlah, maka berdirilah lembaga yang namanya lembaga pendidikan. Sekolah saja kalau tidak sehat, ya, tidak bisa berpikir orang ini kalau misalnya dia tidak makan, tidak sejahtera, maka itu tidak sehat. Maka itu didirikanlah lembaga sosial, panti, kemudian lembaga sosial lainnya, termasuklah lembaga kesehatan. Seperti yang dikeluhkan oleh Pak Wah tadi,
sebetulnya potensi untuk mendirikan amal usaha kesehatan di Oku Selatan ini besar, potensinya, peluangnya besar. Cuma kita di kadang-kadang masih, mungkin ini sudah terkontaminasi ya Pak Ketua, mungkin sudah terbiaskan kata Pak Ketua tadi. Ada kader Muhammadiyah yang dia ini mau berpolitik. Nah, tapi juga mau di Muhammadiyah, sehingga arus politik itu masuk ke dalam Muhammadiyah. Seperti misalnya kalau nak bangun sekolah ini Pak Agus, nah ini Pak sekolah di sini kan, Muhammadiyah bisa dulu tanpa campur tangan pemerintah. Itu nih mulai sekolah dukung mendukung, misalnya dukung siapa. Nah, sebenarnya dia perlu membawa-bawa lembaga ini. Kalau individualnya silakan. Jadi boleh ya, kalaupun Pak Bupati atau siapa mau nyumbang ya alhamdulillah. Kalau misalnya kita minta bantuan, tapi kita bukan menyerahkan tangan kita kepada pemerintah, tapi dengan niat Muhammadiyah tinggi, bersedekahnya, jiwa bersedekahnya tinggi. Mungkin kalau dibaca sejarah mendirikan sekolah ini ya dari tangan-tangan warga Muhammadiyah, bukan dari tangan pemerintah. Nah itu kan, nah itu kekuatan Muhammadiyah yang tidak dimiliki oleh organisasi lain. Kenapa Muhammadiyah bisa bertahan satu abad itu? Karena Muhammadiyah bisa mengelola amal usahanya itu dengan kemauan sendiri, dengan cara sendiri. Nah ini yang mesti kita kembalikan lagi. Hiroh itu mesti kita bangkitkan kembali. Yuk sama-sama kita bangun. Baik yang berada di Oku Selatan maupun yang ada di Palembang, termasuk kami pimpinan wilayah boleh. Seperti kemarin membangun gedung dakwah di Oki, Pak Goe, diminta himbau siapa Pak Ariandi 300.000 setiap bulan, diminta nyumbang. Ya teratur, durasi itu tidak berat. Kalau diminta 10 juta berat sebulan. Kalau 300.000 tidak berat. Jadi itulah yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Terkumpul bangunlah gedung dakwah di Oki. Kemarin kami meresmikan TK Aisyah, merebulkan TK Aisyah di Gandus, Kajang Bayan, Pak yang mendorongnya itu Pak Damiri Samsudin dengan Pak Sanjay, mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah, mantan Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Pak Damiri, Pak Sanjay mantan Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah. Nah, sokongan Pak Amri, saat kayak gitu nama dulu pemuda, Pak Amri sama-sama dari pemuda. Jadi ketika itu sokongan terkumpul uang 48 juta pada saat itu. Dijadilah pokoknya bangun dulu. Dibangun dulu. Ini Ilim Timur 2 mendirikan, membangun ruang sekolah dan sebagainya, sarana prasarana itu. Sama-sama. Tidak apa-apa. Ajukan ke pimpinan wilayah, kontak person Pak Agus nak bangun lokal, Pak Yuda, Pak Kaisang, misalnya siapa-siapa diminta bantuannya. Itulah gunanya kita bermuhammadiyah. Seperti itulah bermuhammadiyah. Jangan ada kebangun ini kalau udah kata bantuan pemerintah itu jangan. Ya. Jadi inilah bermuhammadiyah. Nah, Muhammadiyah mampu mendirikan sekolah sampai dari SD sampai dengan perguruan tinggi. Perguruan tingginya cukup banyak, cukup terkenal. Nah, inilah tugas sebetulnya kita di Muhammadiyah itu untuk menghidup suburkan organisasi ini. Jadi bersama-sama, tidak bisa melepaskan Pak Wahab sendirian misalnya, ya kan? Bekerja. Bukan karena Pak Wahab lah tua, bukan itu kita. Kalau saya kan ini
ini kepemimpinannya kebersamaan, bukan karena faktor usia, tapi kebersamaan. Tidak terlepas dari adalah penerus daripada Muhammadiyah. Nah, tugas Ortop ini mencetak kader sebanyak-banyaknya di Ortop inilah, mencetak kader sebanyak-banyaknya. Pak Amril ini dulu pernah di Pemuda Muhammadiyah, yang lain juga pernah di Pemuda Muhammadiyah, akhirnya kan lanjut ke Muhammadiyah. Begitu juga yang IPM lanjut ke IMM, lanjut ke Pemuda, lanjut ke Nasihatul Aisyah. Yang IMM lanjut ke Pemuda, lanjut ke Nasihatul Aisyah. Nah, kalau Pemuda tidak baca ke Nasihatul Aisyah, tidak bisa ke Aisyah, tidak bisa. Ya, Pemuda larinya ke Muhammadiyah. Begitu juga Nasihatul Aisyah tidak bisa ke Pemuda, tidak bisa ke Muhammadiyah. Sekarang boleh, tapi tidak bisa pada jajaran tertentu. Boleh sekarang mulai ada yang ibu-ibu yang jadi pengurus di pimpinan pusat Muhammadiyah ada ya, masuk di jajaran wakil ketua. Nah, kita belum ada, ya kan? Tapi urusi Aisyah sajalah nantinya. Yang remaja pun IPM, IMM, yang putri-putrinya itu nanti masuknya ke Aisyah. Banyak yang harus diurusi Aisyah. TK Aisyah itu ada banyak, ya kan? Nah, tugasnya adalah seperti yang dikatakan oleh Pak Ketua tadi, bahwa kita harus melakukan pembaharuan terhadap pendidikan, dunia pendidikan kita. Tidak bisa lagi atau yang lain, kepala sekolah lain, karena memang itu hak pemerintah, tidak bisa kita mengurusi. Silakan, urusan pemerintah. Nah, bagaimana kita menarik minat warga masyarakat untuk bersekolah di Muhammadiyah, di sekolah Muhammadiyah? Apa yang akan menjadi tonjolan kita? Itu yang mesti kita rame-rame, gotong royong, kita cari solusi pemikirannya. Nah, ini penting. Kalau memang yang menjadi kebutuhan itu adalah IT, informasi dan teknologi yang dibutuhkan, maka kita kembangkan IT-nya. Kate ruang komputer, buat ruang komputer. Kate komputernya, minta komputernya. Ajukan ke pimpinan wilayah, tapi jangan kemarin. Ya kan? Tidak apa-apa, pimpinan cabang supaya IT-nya ngetiknya nak ke pimpinan daerah ke Salo. Kalau memang sudah ada gedung dakwahnya, ada sekretariatnya, kantornya, butuh komputer, sudah dijanjikan oleh pimpinan wilayah, kalau punya gedung dibantu 1 unit komputer, saya bantu juga, baik atas nama pribadi. Kebetulan jadi dekan Fakultas Ekonomi, bantu komputer 1 unit untuk pimpinan cabang. Kalau di sana sudah punya sekretariat, butuh komputer sama printer, tapi tintanya kakek, berikutnya beli dewek, ya kan? Nah, inilah cara kita supaya jangan susah-susah ngetik, ngetiknya laju ke mana dulu, ya kan? Harus ke kota dulu. Fotokopi surat foto. Nah, karena kita memang membutuhkan sarana ini, mau tidak mau, tidak bisa kita pungkiri. Termasuk juga dengan sekolah-sekolah harus dilakukan, kurikulumnya mungkin harus diperbaiki. Nah, ini Pak Aryani lebih jelas. Jadi sekolah kita rubah nuansa sekolahnya, cara berpikirnya, guru-gurunya kita rubah juga cara berpikirnya, bagaimana untuk menghasilkan murid yang memiliki kualitas. Nah, inilah tugas kita, termasuk memperbaiki Muhammadiyah. Bagaimana cara memperbaiki Muhammadiyah? Orang terbaik Muhammadiyah itu pasti ada sesuatu yang lebih dari Muhammadiyah itu. Kalau tidak ada, tidak tertarik orang Muhammadiyah. Jujur pengalaman saya ini tidak pernah dikader oleh Muhammadiyah. IPM tidak, malah PII, ya kan? Kuliah di Muhammadiyah. Apa yang membuat saya tertarik di Muhammadiyah? Ketika saya mempelajari tentang Al-Islam ke Muhammadiyah,
Oh, cara wudhunya seperti ini. Oh, wirid tidak usah panjang, tidak ada wirid panjang seperti itu, ya kan? Padahal sebelumnya tiap hari kapan maghrib wirid panjang. Sampai begitu selesai, begitu saya jadi ketua komisariat IFM, ibu saya nanya kapan sholat maghrib, kan udah wirid lagi. Karena sedikit imaman dengan ibu saya. Tanya kenapa udah wirid lagi. Nah, saya jelaskan. Doa itu tidak sama dengan Nabi. Nah, kalau nak sama kita orang bana atina fid dunya saja. Tapi dengan permintaan itu saya belum punya anak. Nah, kan gitu. Nah, ini adalah pemahaman. Akhirnya dia mengerti tentang hal tersebut. Nah, ini membuat ketertarikan. Puasa, aku duluan, dia belum. Atau dia duluan, aku belum. Aku biarkan dulu. Lebaran begitu juga. Dia belum nak lebaran, aku sudah lebaran. Nah, aku kan sudah lebaran. Nah, kalau misalnya ibu masih satu ya Syawal masih puasa kan haram. Jadi tidak usah puasa tak buku dia. Tapi dia mau lebaran. Dia mau lebaran besok. Nah, itulah membuat dia tertarikan. Jadi kita jangan cepat-cepat bid'ah, kan? Bisa jangan pula Muhammadiyah itu melakukannya dengan cara yang sopan, dakwahnya dengan sopan, dengan ahli, dengan bijaksana. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita kan melakukan dakwah itu mengikuti cara-cara Rasulullah. Nah, ini yang perlu dilakukan perbaikan. Nah, terkait dengan dunia politik saat ini, ya kita berharap boleh Muhammadiyah itu tidak melarang. Aku kemarin disuruh juga politik nyalon oleh pimpinan wilayah nyalon DPD. Nah, buktinya tidak cocok rupanya. Muhammadiyah belum siap berpolitik praktis. Buktinya tidak kalah yang pilih di Oku Selatan ini. Aku barang kemarin itu suara aku 20.000. Ternyata tidak nyampe 1.000. Kalau itu bahwa warga Muhammadiyah di Oku Selatan ini lebih dari 1.000. Warga Muhammadiyah, mulai dari banding aku dan segala macam ya. Tapi tidak nyampe, iya kan? Aku tidak menyalahkan, saya tidak menyalahkan warga Muhammadiyah. Memang pola pikir kita di Muhammadiyah itu belum ke arah politik. Nah, ini yang mesti kita pertahankan. Tapi kalau secara individu mau berpolitik silakan kita dorong. Pak Isan dulu nyalon DPR, untung nggak jadi, ya kan? Ya kalau dia jadi tidak ketemu, ya, tidak bisa bersilaturahmi, hampir jadi, hampir, ya kan? Ya, tapi tidak piawi, nunggu. Ini ibu apa? Ibu Ana Gayatri, ayunya Pak Atarajasa ya. Nah, tidak diganti-ganti. Pokoknya nyambung 2 periode Ibu Ana sampai sekarang. Nah, 3 periode ya, Pak Isan sudah jadi anggota DPR. Nah, awalnya pas saya ketemu Pak Isan, dapilnya sama. Nah, itu kan sudah tua beralih Ibu Ana, masih galak. Ya kan? Pak Isan masih muda. Nah, inilah dinamika di politik itu seperti itu. Sama berpolitik. Kalau inilah lama karena asam garamnya berpolitik. Makanya santai-santai beda. Jadi biasa kalau di politik itu. Dan marah-marah dengan Muhammadiyah. Kamu udah milih rakyat? Tidak. Biasa ada hikmah di balik itu. Itulah Muhammadiyah. Nah, nanti juga ke depan juga memang didorong oleh Pak Haidar kemarin ketika kenapa saya maju di PD itu karena konsolidasi nasional kemarin meminta bahwa mendorong Muhammadiyah itu mendorong kader-kader Muhammadiyah untuk menguasai lini-lini pemerintahan. Kenapa? Ternyata setelah dipelajari kebijakan itu ada di tangan pemerintah, di tangan politik. Kasih terus. Belum. Dikit lagi.
Jadi di tangan politik, maka itu sekarang didorong untuk berpolitik, tapi tetapi Muhammadiyahnya termasuk ortomnya ya. Nah, karena yang enggak mewah-mewah ini ortom, ya kan? Kalau Muhammadiyah ini enggak, yang ortom ini sendiri, terutama ortom ini pemuda, IMM, IPM ini kan diseret-seret ke politik. Organisasinya maksud saya. Kalau individunya enggak masalah. Jadi organisasinya janganlah dibawa-bawa ke ranah politik. Ya, dukung mendukung. Lemah kalau didukung itu menang. Kalau kalah, satu imbas ke Muhammadiyah. Ya kan? Imbasnya ke Muhammadiyah. Saya sudah mengalaminya. Ketua KMPI tidak setuju Pak Alek dengan saya. Karena musuhan dengan Pak Alek. Pada saat itu karena dualisme, tidak sejalan dengan dia, tidak kalah kehendak dia, tidak menuruti kehendak dia. Karena kita tadi mempertahankan konstitusi, itu aturan. Nah ini kira-kira perjalanan ranah politik, termasuk kalau Muhammadiyah dukung mendukung, akibatnya berdampak seperti itu. Kasus di OKI, kan ketua PDM tidak harmonis dengan bupati. Karena itu tadi, karena persoalan politik. Padahal persoalan politik itu selesai. Begitu selesai, Bapak silakan menjadi bupati, kami dukung. Nah, persoalan kami tadi dukung itu urusan sekarang. Kasus seperti di Musirawas, jadikan wong mati-matian PDM-nya, dukung Bu Ana sama Suwati terpilih sampai hari ini ngeluh Pak Triyono belum ada jabatan untuk warga pengurus Muhammadiyahnya. Nah kira-kira itu mungkin ini azan kita mungkin pending dulu dari saya, tadi cukup sekian dari saya mengajak bersama-sama mari kita menghidup suburkan Muhammadiyah secara bersama-sama dari kita untuk kita sendiri. Nasib Nasrul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.